Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzawil 'ulumi wal irfan. Amma ba'du, faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Penjelasan atas petunjuk itu sekaligus pembeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Baik puasa maupun Al-Qur'an memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Atau kama qala Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, alhamdulillah hari ini Allah kembali pertemukan kita di momentum pas banget menjelang puasa. Bahkan untuk sebagian saudara kita hari ini sudah mulai puasa. Baik, kelihatan? Sudah tampil? Kurang jelas? Masih warming up mungkin? Belum panas? Oke. Ya, digedein nanti Pak, biar jelas. Baik. Siap. Oke. Ya, baik. Tentu pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan, puasa siang harinya, tarawih malam harinya, kemudian ditambah dengan zikir, tambah dengan banyak membaca tadarus Al-Qur'annya, mengkajinya. Itu bagian dari kita, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan doanya semoga kemudian Allah jadikan itu amal soleh, ibadah, amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Lalu salawat salam semoga senantiasa tercurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah berikan kepada kita, Masya Allah luar biasa, sebagai uswah hasanah, teladan terbaik untuk mengalir kehidupan yang fana dalam segala aspek, dalam segala seginya. Insya Allah dengan cara kita istiqamah senantiasa mempelajari sunnah beliau, kita kemudian mengamalkannya dalam keseharian, Allah anugerahkan kepada kita syafaat al-uzma di akhirat kelak, amin ya Allah rabbal alamin. Bapak rahimakumullah, banyak tema terkait dengan puasa yang mungkin bisa kita kaji bersama. Tapi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, tentu kita harus memilihnya begitu. Di antara sekian tema yang saya sampaikan, ini saya konsultasikan sama beliau pengurusnya, ada tentang kupas tuntas ayat puasa yang pertama. Ini saya buat episode 12 episode di YouTube, saya upload gitu. Ini agak panjang Pak, walaupun cuma ada berapa? 183 sampai dengan 188. Berapa ayat itu? 6 ayat ya, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 6 ayat. 183 sampai dengan 188 ada 6 ayat, tapi butuh waktu agak panjang kalau kita kupas detail ayat-ayatnya. Tapi biasanya bagian yang pertama ini banyak dikupas ketika kita kultum tarawih Ramadan misalnya begitu. Maka yang ini biasa sering diungkap oleh para mubaligh, para dai, para ustaz. Nah, yang kedua ini agak jarang. Yang kedua ini hadis bermasalah seputar puasa. Saya tambahkan di bagian depannya adalah ilmu hadisnya dulu, biar kita biar kita punya wawasan awal tentang ilmu hadis, sehingga kemudian kita bisa memahami kenapa hadis ini ditolak, kenapa hadis ini diterima begitu. Ini bagian yang kedua. Ini background saya sama dengan Ustadz Alim, Syairul Alim. Tafsir hadis, ini salah satu ilmu yang jarang dikupas di jamaah terbuka begitu. Nah, kelihatannya ini yang kita akan ambil. Ya, hari ini adalah hadis bermasalah seputar puasa. Bapak sering dengar pastinya hadis-hadisnya yang nanti akan kita sampaikan satu persatu. Baik, ada 10 poin, ada 10 hadis, bukan karya saya tapi guru saya, guru kami, Profesor Ali Mustafa Yaqub menulis buku. Ada satu buku tentang hadis-hadis bermasalah
seputar Ramadan. Itu kita akan nanti ambil sebagai rujukan. Ya, tema-tema yang lainnya ada fikih puasa, detail nanti banyak sekali di sana. Termasuk khilafiyah puasa, penetapan awal puasa ini yang seperti hari ini nih. Ini astronom yang lebih kompeten untuk bicara gitu ya. Yang ahli hisab Pak, pakai B. Nah, kalau di ya dalam konteks keagamaan namanya ahli hisab. Yang bisa yang ahli di bidang ini. Sebab kalau nggak pakai B ahli hisab lain lagi. Termasuk nanti adalah jumlah rakaat tarawih dan seterusnya, itu kupasan berikutnya panjang. Ada nilai spiritual puasa, pesan sosial puasa, puasalah agar sehat. Ini kan tema-tema nanti akan kita kupas nanti sepanjang Ramadan. Baik, hari ini sebagai prolog pembuka di pertemuan kita menjelang Ramadan ini, kita akan fokus pada satu tema yang kedua, yakni hadis bermasalah seputar puasa. Lebih definitif lagi judulnya adalah ini, mengenal ilmu hadis dan 10 hadis bermasalah seputar Ramadan. Baik Bapak rahimakumullah, kita mulai bagian yang pertamanya. Mana belum tampil? Oh lambat. Baik, ini seperti yang saya disebutkan rujukannya adalah berdasarkan Profesor Ali Mustafa Yaqub bukunya ya, guru besar ilmu hadis, dan kita tahu dulu almarhum adalah imam besar Masjid Istiqlal sebelum yang sekarang. Yang sekarang siapa Pak namanya Pak? Profesor Nasaruddin Umar, itu juga dosen kami. Kalau ini Profesor Ali Mustafa Yaqub, ini guru dosen di bidang hadis, punya pesantren Darus Sunnah di Pascasarjana UIN Jakarta. Nah, kalau Profesor Nasaruddin itu dosen kami di bidang tafsir. Beliau dulu adalah asisten dosen dari Profesor Quraish Shihab. Kami ketemu langsung beberapa tahun bersama dengan Ustaz Syahrul Alim, yaitu beberapa tahun bersama dengan beliau. Alhamdulillah dua-duanya jadi guru besar dan jadi imam besarnya Masjid Istiqlal. Jadi rujukannya Masya Allah loh, untuk tafsirnya imam besar Masjid Istiqlal, hadisnya juga imam besar Masjid Istiqlal begitu. Baik, kita akan mulai dengan membedah latar belakangnya terlebih dulu. Bukan latar belakang sebenarnya nih. Barangkali ya, sebagai wasiat yang paling kuat untuk kita semua, jangan sampai kita mudah mengklaim satu kata, satu kalimat adalah hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Apa itu? Satu, tafsir. Untuk urusan tafsir, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya banyak sekali saya sebutkan itu derajatnya hasan. Hasan itu berarti baik. Nabi katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Untuk konteks Al-Qur'an, Nabi katakan siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yihinya saja, dengan akalnya saja, dengan ra'yun itu pendapatnya saja. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempatnya di neraka. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan akal fikirannya saja gitu, tanpa landasan apapun, nggak pakai kaedah, maka siapkan tempatnya di neraka. Alhamdulillah itu ancamannya Pak. Halo, jadi kita tidak boleh gegabah memahami ayat Al-Quran. Ada satu metodologi, yang kedua adalah ada rujukan referensi gitu. Nggak boleh kita, ini menurut saya ayat ini artinya begini, no. Siapa gue gitu kan, siapa lu, kira-kira begitu ya. Kalau kita tidak mumpuni di bidang itu, ya tanyalah pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak mumpuni di bidang itu, maka tanyakan ahlinya. Ahli Al-Quran tentu adalah mufassirul Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Ada 24 slide, waktu kita sangat terbatas, saya ngebut ya Pak ya, mudah-mudahan bisa diterima. Yang berikutnya kemudian ini konteksnya Al-Quran. Kalau konteksnya hadis bagaimana? Konteksnya hadis ternyata juga luar biasa nih. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, ancamannya sama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka. Siapkan tempat duduknya di neraka, secara harfiah begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang ini hadisnya mutawatir.
Mutawatir itu apa? Mutawatir itu kesahihannya selevel dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu pasti mutawatir. Al-Qur'an kalamullah al-munazzal ila Rasulillah biwasitati Jibril alaihi salam gitu. Al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Salah satu definisi Al-Qur'an adalah sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Pasti mutawatir. Kalau mutawatir pasti sahih. Sebab tidak mungkin seluruh rangkaian rawi berdusta, gitu ya, berbohong. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat ancamannya, ancaman memahami Al-Qur'an gegabah, sembarangan. Iya. Juga ancaman mengklaim satu kalimat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Siapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Nah, hari ini Pak, setiap awal bulan Rajab, bulan Sya'ban termasuk bulan Ramadan, beredar di banyak sosial media, WA, Facebook bahkan gitu, IG, macam-macam. Siapa yang mengabarkan datangnya bulan suci Ramadan? Atau dari bulan Rajab deh, siapa yang menyampaikan datangnya bulan Rajab, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Gitu. Di kantak Ramadan juga sama ada. Nanti man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niron. Enak bunyinya Pak, bahasa Arab lagi ya, ngerti juga kagak barangkali. Tapi bunyinya enak minimal gitu. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niron. Kalau didakwarkan enak itu. Siapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Baru gembira doang, baru senang doang. Oke, sudah haram masuk neraka. Besoknya nggak puasa lagi, nggak usah. Orang udah haram, udah nggak masuk neraka kan? Gitu. Termasuk yang barusan tadi, siapa yang mengabarkan datangnya, mengabarkan doang udah merdeka dari neraka. Asik ya. Udah Bapak tinggal klik and share selesai. Jadi besoknya nggak puasa lagi, nggak usah tarawih lagi, nggak usah tadarus lagi, udah merdeka dari neraka gitu. Hanya dengan modal klik and share. Nah, yang begitu itu yang diancam oleh hadis Nabi. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka siapkan tempatnya di neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sebelum kita masuk 10 hadis bermasalah tentang Ramadan apa saja detailnya begitu. Saya akan memulainya dari ilmunya dulu biar kita punya wawasan paling mendasar tentang ilmu hadis ya. Ini ilmu hadisnya Bapak, ilmu rahmatullah. Hadis itu dikunci dengan dua tubuh. Kalau kita manusia ada jasad dan ruh, maka hadis itu punya satu namanya sanad, yang kedua matan. Mohon maaf, di sini sudah kita belajar hadis Pak? Ilmu hadis pernah? Mustalah hadis gitu? Belum ya? Oke, baik, kalau begitu ini wawasan paling mendasar ya. Ada sanad, ada matan. Hati-hati jangan salah baca, bukan mantan, bukan. Mantan lain lagi. Kalau mantan buang pada temannya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Baik, ada sanad, ada matan. Sanad itu apa? Sanad itu adalah rantai rawi. Rawi itu apa? Periwayat hadis. Rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis. Ini Rasulullah SAW, di ujungnya Imam Muslim. Imam Muslim ini yang menulis hadis. Para penulis hadis, Imam Bukhari, Muslim, ada beberapa yang mu'tabar, yang menjadi rujukan utama. Sekurang-kurangnya ada kutubus sittah. Yang kedua ada kutubut tis'ah. Sittah 6, tis'ah 9, bahkan lebih dari itu. Siapa itu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Siapa lagi Pak? Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Dailami. 9. Nanti ditambah lagi dengan nama saya, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Siapa lagi? Tabrani. Siapa lagi Pak? Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Ibnu Abdul Bar gitu. Banyak lagi yang lain. Nah, tapi kurang-kurangnya ada 9 yang mu'tabar. Ya, namanya kutubut tis'ah, kitab 9 hadis. Apakah semuanya sahih? Tidak.
kecuali yang menyebutkan mengklaim dirinya adalah kitab sahih. Seperti siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau sudah ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sami'na wa ta'na, sudah berarti sudah validitasnya ditanggung, dijamin begitu ya. Karenanya kalau rawahul Bukhari, apalagi rawahul Bukhari wa Muslim at-Talawi muttafaqun alaih, itu sudah pasti itu sahih. Tapi kalau rawahu Tirmizi, rawahu Nasa'i, rawahu Ibnu Majah misalnya, belum tentu sahih. Karena beliau bukan hanya mengumpulkan hadis sahih, tapi semua hadis yang diterima dikumpulkan, dibukukan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW di atas, di bawahnya Imam Muslim. Mana yang disebut rawi? Rawi itu pengantarnya. Dari Nabi ke sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, tabi'it, tabi'it, tabi'in. Nah, terus sampai kepada Imam Muslim, ini semuanya disebut sebagai rawi. Oke. Lalu matannya mana? Matan itu adalah redaksi hadisnya. Matan redaksi hadisnya. Oke. Mana redaksi hadisnya? Mana misalnya ini. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi. Dzalika adhaful iman. Itu namanya matan. Atau innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu namanya matan. Kalimat redaksi yang disampaikan bersumber dari hadis Nabi namanya matan, redaksi hadisnya. Tapi redaksi hadis ini tidak mungkin berdiri sendiri, dia pasti ada silsilah sanadnya. 1 2 3 4 5 6 baru sampai Nabi. Oke, ini sanad. Kok penting banget sanad? Kenapa penting banget sanad? Ini jawabannya, Pak. Bapak rahimakumullah. Oke. Pentingnya sanad ini ada dari namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak itu adalah muridnya Imam Malik bin Anas bin Malik. Ini namanya luar biasa, Imam Malik bin Anas itu. Ya, berarti dia termasuk adalah tabi'it tabi'in, muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas bin Malik yang adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, sering kita dengar ya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi, punya anak namanya Malik bin Anas. Imam Malik berarti adalah tabi'in karena enggak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik punya murid namanya Abdullah ibnul Mubarak. Oke. Kata Ibnul Mubarak, innal isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, tidak ada silsilah rawi tadi, maka semua orang bisa mengklaim ucapannya adalah hadis Nabi. Padahal itu bukan apa-apanya Nabi. Itu adalah ucapan orang yang diklaim sebagai ucapan Nabi. Itu pentingnya sanad. Bapak hari ini menjadi kesadaran bersama ya Pak ya. Banyak sekarang kan pesantren Al-Quran bersanad misalnya. Ya, bukan hanya hadis tapi juga Al-Quran juga bersanad. Penting sanad itu karena menunjukkan satu adalah jaminan keilmuan, hierarki keilmuannya nyambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua menunjukkan siapa guru-gurunya gitu. Silsilahnya jelas ya. Ini belajarnya di mana? Siapa gurunya? Kelihatan dari situ tuh. Bagaimana keilmuannya gitu. Mohon maaf seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu, kami belajar misalnya salah satunya kepada Profesor Ali Mustafa Yakub untuk bidang hadis, untuk bidang tafsir kepada Profesor siapa? Nasaruddin Umar misalnya begitu di masa lalu gitu. Ini menunjukkan silsilah sanad, nyambung nggak ke sana gitu ya. Baik, Bapak rahimakumullah, di samping itu banyak lagi yang lain, dosen-dosen yang lain juga banyak. Misalnya Said Agil Munawwar, itu beliau pernah menyampaikan saya nyambung ke Imam Baihaqi, punya silsilah sanad yang nyambung ke Imam Baihaqi. Itu untuk hadis. Untuk bidang Al-Qur'an yang lain saya Ustadz Alim nyambung dengan Ustadz Ahsin Sakho. Masih doktor belum profesor beliau. Tahu Pak ya? Dr. Ahsin Sakho itu adalah selalu ada nempel di sekretaris pentashih Al-Quran. Bapak silakan buka Al-Quran yang sekarang, itu pentashih Al-Quran sekretarisnya selalu beliau tuh, Ahsin Sakho, Kiai pesantren Al-Quran di Arjawinangun Cirebon. Dulu namanya Darut Tauhid. Pecahannya dari Darut Tauhid ada beberapa, di situ Ahsin Sakho adalah salah satu guru kami untuk itu, untuk bidang tafsir. Beliau adalah rektor IIKI Institut Ilmu Al-Quran yang kemarin.
Sekarang sudah berganti. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini silsilah sanad penting. Ya, jadi Bapak bisa ini dari mana ustaznya, siapa gurunya? Biar ketahuan gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini pentingnya sanad. Sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang bisa mengklaim sembarangan. Kayak sekarang misalnya Buya Hamka dulu pernah bicara. Dari mana taunya dia? Oh, ada bukunya. Oke, masih ada validitasnya ya. Dari mana kita? Nggak ada di bukunya kok. Oh, ada di kitab tafsirnya misalnya. Oke. Dari mana sumbernya? Oh, saya ketemu sama muridnya Buya Hamka. Itu sanad. Misalnya seperti itu, Pak. Ya. Masih banyak sekarang Buya Hamka masih hidup, itunya murid-muridnya masih banyak. Baik, Bapak rahimakumullah, inilah pentingnya sanad. Berikutnya kemudian penjelasan sanad. Bapak, Ibu bisa bergerak nggak, Kang? Masih lumayan ya. Oke, nggak apa-apa, cukup. Ini sanad. Nama periwayatnya Abdurrahman. Nabi SAW penulis wahyunya Abu Dawud. Oke, di bawah Nabi sahabatnya namanya sahabat Abdurrahman. Siapa Abdurrahman ini? Abdurrahman bin Sokhr. Bapak kenal nama Abdurrahman bin Sokhr? Nama legendnya, nama terkenalnya, nama artisnya adalah Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr. Baik, dari Abu Hurairah kepada Muhammad bin Sirin terus sampai ke bawah penulisnya Abu Dawud. Oke, urutan rawi. Rawi pertama periwayat 1 adalah Abdurrahman bin Sokhr alias Abu Hurairah. Ini rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4, rawi 5, rawi 6. Oke. Kalau disebutnya rawi, siapa rawinya? Rawi pertamanya adalah Abdurrahman bin Sokhr alias Abu Hurairah. Itu rawi. Kalau sanad, ngitungnya dari bawah. Sanad bagaimana? Sanad yang urutan dari sanadnya, sanad yang nih Abu Hurairah yang di sini, ini sanad yang kelima karena Abu Dawudnya tidak masuk. 1 Musa, 2 Hammad bin 3. Ini sanad. Sanad pertama, sanad kedua, sanad ketiga, sanad keempat, sanad kelima Rasulullah SAW. Maka ketika menyebut sanad gitu, siapa gurumu? Saya dari Profesor Ali Mustafa Yakub, dari Mustafa Al-Azami gitu. Oke, itu sanad, ngurutnya ke atas. Kalau rawi ngurutnya dari atas ke bawah. Sekedar tahu saja udah, nggak usah dipusingin ya. Nggak ada ulangannya, nggak ada ulangan. Baik, Bapak rahmatullah, inilah rawi dan sanad. Ini contoh perbandingannya. Contoh perbandingan sanad. Urut ya Pak ya? Kali kecil-kecil banget memang. Oke. Tapi yang diambil kuncinya adalah dari Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Sokhr alias Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah nyebar. 1, 2, 3 murid-muridnya Abu Hurairah banyak begitu. Nanti sampai ke bawah ada ditulis oleh Imam siapa nih Pak? At-Tirmidzi, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam siapa lagi? Abu Dawud. Aduh, kecil-kecil ya. Ini ujung-ujungnya nih. Ke sini nyambungnya ya. Oke. Ujungnya ini penulis hadisnya. Nah, dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, itu ada Nasai, ada Ibnu Majah misalnya, itu rangkaian sanadnya ini dari atas. Imam Bukhari dari Muhammad bin 1, 2, 3, 4, 5, ini sanad namanya. Sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Oke. Semua orang yang ada di sini disebut sebagai rawi. Oke, rawinya bukan rawi Barzanji, bukan Pak ya? Bukan, ya. Kalau Barzanji lain lagi rawinya. Ya, tahu kan rawi Barzanji Pak? Al-jannatu na'imu wa sa'atul liman yusalli wa yusallimu wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hafal sedikit karena memang tiap hari manggung. Baik, Alhamdulillah, ini sanad ya, sebegitu detail. Maka Bapak Ibu jangan salah orientalis seperti Ignaz Goldziher ya namanya ya. Kalau mereka jujur mengakui ilmu Islam di bidang hadis ini luar biasa, melampaui ilmu yang lain. Dia bicara jutaan orang, satu persatu, persen per persen gitu, diteliti bagaimana pribadinya, siapa bapaknya, siapa guru muridnya, di mana belajarnya, terus detail sampai kemudian menyimpulkan, oh orang ini boleh diambil hadisnya.
Yang ini tidak bisa karena dia pendusta. Yang ini tukang bohong, ini tukang mabuk. Itu Masya Allah, Pak. Namanya ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis. Bicara tentang siapa perawinya, itu detail banget ya. Bukan untuk jelek-jelekin orang, bukan. Tapi untuk menjaga otentisitas agama, otentisitas ajaran agama. Sebab kalau kita mengklaim ini hadis Nabi, tapi ternyata perawinya pendusta gitu, gimana? Atau perawinya pemabok ya Pak ya, kadang bener kadang epleng misalnya, nggak bisa kita terima hadisnya. Baik Bapak Rahmatullah, ini tentang sanad. Berikutnya sebentar, kira-kira kebayang ya Pak ya, kira-kira kebayang ruwetnya lah kira-kira. Baik, berikutnya silakan Bapak. Ini selingan sedikit ya. Banyak ulama belakangan atau orang awam belakangan gitu yang kok katanya Imam Bukhari itu paling sahih. Betul Pak, di bawah Al-Quran hadis yang paling sahih kualitasnya, kitab hadis yang paling sahih kualitasnya adalah kitab sahih Bukhari. Betul. Kenapa Imam Syafi'i nggak pernah meriwayatkan dari Imam Bukhari? Saya pernah ditanya tuh begitu. Kenapa Imam Syafi'i nggak pernah meriwayatkan dari Imam Bukhari? Katanya paling sahih. Saya bilang betul, Imam Bukhari itu paling sahih, tapi Bapak baca dong sejarahnya. Karena ternyata Imam Bukhari itu lahir 196 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, 46 tahun sebelum lahirnya Imam Bukhari. Jadi lebih tua siapa? Para imam mazhab itu lebih sepuh daripada para imam hadis. Oke. Paling awal, paling tinggi imam mazhabnya adalah Imam Abu Hanifah 80 Hijriah, Imam Malik bin Anas 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah, Imam Hambali 164 Hijriah. Sementara ilmu hadis justru Imam Bukhari 196, Imam Muslim 202, Abu Dawud sama seumuran 202, Tirmidzi 209. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan salah. Justru semua imam hadis, hampir semua imam hadis adalah murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Bukhari itu pasti katanya Asy-Syafi'i. Kalau ulama dulu tuh label di belakangnya selalu menyebutkan apa mazhabnya. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukharinya Asy-Syafi'i nanti ke atasnya gitu. Maka semua ilmu hadis, semua para muhaddits, para penulis hadis itu kesananya punya mazhab. Mazhabnya adalah umumnya mazhab Asy-Syafi'i. Secara umum ya, hanya 1-2 yang bukan Syafi'i. Gitu. At-Tirmidzi gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Bukhari. Gitu. Oke. Ada loh pas sekarang itu, saya tidak mau bermazhab. Terus mazhabnya apa? Saya mengikuti mazhabnya ahli hadis. Ahli hadis itu bermazhab, lol. Gitu. Ya Bapak. Bukan lol bahasa Indonesia nih, karena ada bahasa Inggrisnya lol beda. Apa kan artinya Kang lol? Hah? Gitu ya? Oh. Iya, maaf bukan bahasa Indonesia, bukan. Cuma kita di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ternyata para muhaddisin itu bukan anti mazhab, semua bermazhab. Tidak ada ahli hadis yang tidak bermazhab. Kalau kita bicara sanad, Pak, kalau kita bicara sanad, maka sanad mereka itu terputus. Karena mereka tidak mau bermazhab, sementara sanad, semua ahli sanad itu pasti bermazhab. Oke, ini mohon maaf selingan sedikit ya, biar paham tentang agama, tentang hadis gitu ya. Karena semua para imam ahli hadis ini juga bermazhab, rujukannya ke sana. Baik, Alhamdulillah, ini tentang hadis dan para muhaddisin. Berikutnya klasifikasi hadis sederhana. Jam 6 Masya Allah 20 menit lagi. Ya. Belum 10 slide masalahnya Pak. Baik, ini klasifikasi hadis sederhana. Hadis itu tidak semua sahih, tidak semuanya bisa diterima Pak. Oke, klasifikasinya bagaimana? Paling sederhana adalah ini. Dari sisi yang pertama adalah mutawatir, yang kedua ahad. Kalau mutawatir, satu mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir tadi artinya adalah apa tuh mutawatir? Mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari tobaqot pertama, dari tingkat pertama sahabat, tabi'in terus sampai kepada kita, sampai dengan penulis hadis. Banyak orangnya
dan tidak mungkin berdusta, maka itu disebut sebagai mutawatir. Cuma berapa banyaknya itu yang diperdebatkan, tidak disepakati. Ada yang bilang mutawatir itu harus minimal 10 satu tingkatnya. Kalau dari sahabat 10 kesininya pasti banyak, ratusan gitu. Karena sahabat masing-masing punya murid, muridnya juga banyak gitu. Kesininya ribuan. Nah, itu namanya mutawatir. Contoh misalnya hadis mutawatir itu hadis berkenaan dengan Isra Mi'raj kemarin disampaikan. Kata Ibnul Qayyim, yang akrab dengan bahasa ini, Ibnul Qayyim bilang hadis tentang Isra Mi'raj itu derajatnya mutawatir. Saking banyaknya, sahabat aja ada 15-16 orang yang meriwayatkan. Ke bawahnya menjadi ratusan, menjadi ribuan. Itu namanya mutawatir. Kalau mutawatir sudah pasti ma'mulun bih, maqbulun, diterima begitu, dan sahih. Karena seperti Al-Quran, valid pasti gitu. Nggak mungkin ada satu generasi ratusan orang jumlahnya semua sepakat berbohong terhadap sesuatu. Itulah mutawatir hebatnya. Kalau yang kedua namanya ahad. Hadis ahad itu bagaimana? Ahad itu satuan secara harfiah. Secara harfiah namanya satuan. Nah, tapi hadis ahad itu bisa dibagi bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi. Yang pertama adalah kuat atau lemahnya. Yang berikutnya bi'tibari adadi turuqihi. Mempertimbangkan jumlah perawinya. Kalau mempertimbangkan jumlah perawinya namanya masyhur, aziz, gharib. Minimal tahu. Oke. Kalau mempertimbangkan kuat atau dhaifnya, kuatnya adalah maqbul, ada mardud. Maqbul diterima, mardud ditolak. Ada hadis yang bisa diterima, ada hadis yang ditolak. Yang diterima itu adalah satu sahih, dua hasan. Sampai di sini kita paham nih. Ada sahih, ada hasan. Sahih itu sehat, Pak. Hadisnya sehat, udah pasti bisa diterima ya. Oh, Bapak sehat, boleh kami terima, memenuhi persyaratan. Oke. Kalau nggak sehat, maaf, berobat dulu. Yang kedua hasan. Kalau hasan apa artinya? Hasan baik. Hadisnya baik. Oh, berarti bisa diterima. Ini makbul ya, diterima. Ada sahih itu ada li dzatihi, ada li ghairihi. Hasan li dzatihi li ghairihi. Nanti ujungnya yang mardud, dhaif. Oke, ini simple ya, Pak. Penjelasan simple. Tapi tidak semua dhaif mardud. Ada yang ditolak mardud itu ya. Mardud itu yang ditolak. Tidak semuanya dhaif. Ada yang bisa diterima juga. Untuk apa dulu begitu ya. Baik, yang barusan di sebelah sini adalah tentang mempertimbangkan jumlahnya. Ada masyhur, aziz, gharib. Konon masyhur itu kalau 3 orang perawi dalam satu tobaqot. Walaupun sananya banyak, kalau di 3 namanya masyhur atau ke atas. Aziz 2, gharib 1 gitu ya. Itu pembagian hadis simple. Tapi itu belum tentu satu-satunya acuan, masih ada pertimbangan ini. Lebih lengkapnya ini, Pak, detailnya. Hadis itu ada ditinjau dari segi sanadnya, ditinjau dari segi, sampai kepada kitanya bagaimana, ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya. Itu jumlahnya banyak. Pusing ya. Yang sahih, hasan itu makbul secara umum. Ada yang ketiga adalah dhaif. Dhaif itu apa? Banyak, ragamnya belasan. Ada mursal, munqati', apalagi maqtu', mudallas. Istilahnya saja kita baru tahu. Ntar belakangan ada belajar ilmu hadis khusus untuk itu gitu ya. Minimal. Itu ada misalnya ada seorang tabi'in. Kira-kira berapa SKS, Pak? Misalnya ada tabi'in bilang, Nabi berkata, tabi'in itu berarti muridnya sahabat. Ketemu dengan Nabi enggak? Enggak. Oke. Nabi berkata, itu pasti hadisnya dhaif. Apa sebab? Sebab tabi'in enggak perlu ketemu Nabi. Bagaimana dia katakan Nabi berkata? Oke. Tapi masih ada peluang kebenaran. Sebab bisa jadi sebenarnya tabi'in ini tidak berarti menyebut langsung mendengar dari Nabi, bukan. Tapi kata gurunya, sahabat levelnya. Kata Nabi. Cuma sahabatnya, guru beliaunya dihilangkan gitu. Kan kita bisa bicara kan biasa gitu. Kata Pak Anu dengar langsung, enggak, kata Pak Anu. Yang Pak Anunya ini tidak disebutkan. Itu hadisnya dhaif, tapi yang begini masih potensial benar dari Nabi. Oke, apalagi nanti kalau ada syawahid, ada tawabi' namanya. Ada penguat dari hadis-hadis yang lain. Baik, Bapak rahimakumullah, ini sekedar gambaran saja. Saya sekilas pintas saja. Tidak terlalu dalam, ya. Baik, yang pasti yang ditolak mentah-mentah adalah 3 kriteria. Namanya maudhu', matruk, mungkar.
Di antara hadis dhaif yang ditolak mentah-mentah tidak boleh dijadikan sebagai landasan adalah maudhu' matruk mungkar. Siapa itu maudhu'? Maudhu' itu adalah hadis yang dibuat-buat. Perawinya dipastikan pendusta. Ada orang tukang bohong. Lalu dia bilang, Nabi berkata, nggak usah didengerin, udah pasti bohong, orang tukang bohong, ya kan? Gitu. Yang berikutnya matruk itu ditinggalkan makna harfiah. Perawi kadang berdusta. Tadi kadang benar, kadang epleng gitu. Itu hadisnya ditolak juga. Namanya semi palsu disebutnya, matruk. Yang ketiga mungkar, ditolak, diingkari. Perawi tukang maksiat. Ada kita kenal ISTMJ ya. Sholat terus maksiat jalannya. Mohon maaf yang begini tidak bisa diterima hadisnya gitu. Hati-hati ya, mabok baik gimana bisa diterima hadisnya. Jangan-jangan lagi mabok lu kan gitu. Nah, ini ditolak. Lalu dari mana tahunya, Pak? Satu, pengakuan pribadi. Ada banyak pendusta hadis, membuat-buat hadis yang mengaku saya memalsukan hadis sekian biji, sekian ribu gitu. Ada. Satu, yang kedua penelitian ulama ahli rijalul hadis tadi saya sampaikan tuh. Diteliti semuanya detail, ribuan jutaan orang diteliti satu persatu. Baik, ini ilmu hadisnya. Lalu endingnya tujuan penelitian hadis itu apa? Memastikan apakah suatu kalimat benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak. Jadi tujuan penelitian hadis, Pak, adalah hanya memastikan benar dari Nabi atau bukan. Ini sumbernya dari Nabi atau bukan. Adapun soal pesannya, kalau baik, meskipun maaf hadisnya misalnya tidak sahih nih gitu. Kalau pesannya baik nggak apa-apa amalkan. Sandarkan pada hadis yang sahih atau hasan. Satu. Atau tegaskan itu kata-kata ulama, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan hadis Nabi. Ada contohnya, banyak. Misalnya, an-nazafatu minal iman. Itu benar hadis atau bukan? Bukan. Itu bukan hadis. Itu kata-kata mutiara, kebersihan sebagian daripada iman. Redaksi begini ini bukan hadis. Tapi ada yang mirip banget hadis. Apa itu? An-nazafatu syatrul iman. Yang benar hadis adalah an-nazafatu syatrul iman. Bapak tahu artinya sama banget. Kebersihan sebagian daripada iman. Cuma redaksinya syatrul iman. Kalau redaksinya minal iman bukan hadis. Tapi kalau redaksinya syatrul iman ini benar hadis. Segitunya Pak detailnya ilmu hadis itu. Pesannya bagaimana? Baik, ya silakan, nggak apa-apa gunakan. Tapi jangan sandarkan kepada hadis. Contoh yang lain misalnya hubbul watan minal iman. Pernah dengar? Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Itu hadis atau bukan? Bukan. Itu ucapan ulama besar kita. Siapa itu? Hasyim Asy'ari, kiai kita, guru kita itu. Jangan dianggap hadis. Kalau dianggap hadis nanti jadi maudhu hadisnya gitu. Katakan saja ini kata ulama atau kata tokoh kita Hasyim Asy'ari misalnya gitu. Benar. Tapi jangan dikira kemudian tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, Pak. Hubbul watan minal iman itu memang redaksinya bukan hadis, tapi sebenarnya adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis. Dari mana kita tahu? Al-Quran ada namanya surahnya surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad anta hillum bihadzal balad. Oke. Bapak tahu Al-Balad itu menunjukkan kepada negeri apa? Mekah. Allah mencintai kota Mekah. Itu secara implisit mengajari kita untuk cinta kepada tanah air. Apa sebab Allah mencintai kota Mekah? Sebab disitulah lahirnya manusia paling mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Al-Qur'annya. Ada banyak lainnya. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan Tur, Sinin, Tin dan Zaitun. Apa itu Pak? Tin dan Zaitun. Itu Palestina. Wa turi sinin, Palestina tempatnya Nabi Isa. Turi Sinin, Sinai, tempatnya Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, negeri yang aman ini. Apa itu? Makkah Al-Mukarramah, tempatnya Nabi Muhammad SAW. Cinta tanah air Pak diajarin sama Al-Quran. Oke, hadis nabinya banyak hadis nabinya. Nabi satu saat ketika hijrah ke Madinah memalingkan wajahnya ke arah Mekah gitu. Maka andai pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu selamanya. Itu cintanya Nabi kepada kota Mekah. Sampai kota Madinah, Pak, beberapa hari setelah kota Madinah gitu banyak sahabat yang sakit. Sampai kemudian Nabi memanjatkan doa. Banyak yang sakit kemudian nggak betah. Ya Rasul, aku mau pulang aja lah, baliklah ke Makkah gitu. Di sini nggak enak, karena beda kan iklimnya kan Pak ya. Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana doanya tuh?
Allahumma habbib ilainal madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Direkam dalam hadis tuh. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kecintaan kepada kota Madinah seperti cintanya kami kepada kota Makkah. Nabi itu cinta sama Madinah, jangan dikira. Masa kita nggak boleh cinta pada tanah air kelahiran kita? Itu hubbul watan minal iman, saripati dari Al-Quran dan hadis. Cuma bukan hadis. Gitu lah Pak ya. Maka pesannya silahkan amalkan, tapi jangan klaim kebenarannya itu adalah hadis. Oke, baik. Berikutnya. Bagian yang kedua baru nih. 10 menit terakhir 10 hadis berkenaan dengan puasa yang ternyata bermasalah. Oke, 10 menit. Berarti 1 hadis 1 menit. Berikutnya, siap. Ini sekedar aja ya Pak, sekilas aja. Kan kita sudah tahu jawabannya. Kenapa bermasalah dan harus ditinggalkan? Maudhu, matruk, mungkar. Berarti masuk kriteria dari satu di antara maudhu, matruk, mungkar. Palsu atau semi palsu disebutnya ya. Baik. Ini 1. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niron. Tadi saya sebutkan di awal, siapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Redaksi ini bukan hadis. Dari mana taunya? Ini adanya sumbernya di sini. Durratun Nasihin. Nama pengarangnya Utsman Al-Kubbani. Kenapa disebut bukan hadis? Karena tidak memiliki sanad. Hadis harus punya 2 unsur tadi kan? Ada sanad, ada matan. Ini matannya. Sanadnya mana? Nggak bisa dijelaskan. Oh, bukan hadis ini mah. Tapi bagus nggak anehnya? Nilainya? Bagus. Boleh nggak kita berbahagia dengan kehadiran Ramadan? Sangat. Orang-orang yang bulan ampunan. Kalau kita nggak berbahagia ya rugi amat gitu ya. Silakan bergembira dengan kehadiran Ramadan gitu ya. Karena ini bulan ampunan, tentu kita menyongsong kehadirannya luar biasa. Tapi jangan anggap ini hadis. Cuma itu Pak pesannya. Ilmu hadis itu ya. Jangan anggap ini hadis karena memang bukan hadis. Tapi nilainya kalau baik silahkan. Masa nggak boleh? Oh kalau begitu, kalau hadisnya ini palsu berarti saya nggak boleh bergembira dengan hadis. Nggak begitu. Hati-hati jangan salah persepsi ya Pak ya. Baik, ini yang pertama. Berikutnya yang kedua. Ngebut 10 menit 10 ada. Ini yang paling terkenal, lebih terkenal lagi. Inna awwalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari api neraka. Bahkan ulama besar di Indonesia sering menyampaikan ini. Bapak, ternyata ini derajat yang mungkar. Salah satu perawinya sering maksiat atau matruk. Salah satu perawitnya terindikasi pendusta. Yes, betul. Iya, ada sebabnya siapa? 2 orang. Salam bin Sawar, tukang maksiat. Maslama bin Aswad, sering bohong. Oke. Di mana adanya? Bapak, jangan salah. Jangan salahkan ulama yang menulis. Al-Uqaili menulis ini pada kitab Ad-Du'afa. Beliau sudah mengklaim ini hadis-hadis dhaif. Ya, dikutip. Yang salah siapa? Yang bikin bukunya, yang mengarang bukunya, atau kita? Udah jelas ini Ad-Du'afa kitabnya namanya ya. Masya Allah luar biasa ya. Baik, ini contohnya. Udah jelas ini kitab tentang hadis yang dhaif, dipilih malah diambil, dikutip. Menurut selera nafsunya. Nauzubillah ini jadinya kemudian. Oke, Bapak rahmatullah, ini contoh yang kedua. Oke. Jadi kalau begitu nggak bener dong Ustaz, awal Ramadan itu rahmat. Hadisnya memang bukan hadis. Memang tidak benar hadis, betul. Tapi nilainya kenapa tidak? Rahmat Allah tercurah kepada kita, ampun Allah kepada kita, itqum minan nar, betul kan? Kayaumi waladathu ummuh gitu kan? Nanti di belakang gitu, seperti kita terlahir kembali dari ibu kita gitu. Nilainya, pesannya oke, tapi hadisnya ini bukan gitu ya. Clear. Berikutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini kita banget nih. Makan saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita banget. Kebalikannya. Belum lapar udah makan gitu. Kalau belum gitu belum berhenti. Nah, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Kata Nabi, kami adalah orang yang tidak makan sebelum lapar. Apabila kami berhenti sebelum kenyang. Kalau kita bagaimana? Sebelum kenyang atau setelah kenyang berhentinya?
Ini ternyata bukan hadis. Apa sebab? Tidak memiliki sanad loh. Ini adalah tidak ada yang diatim ya. Sumbernya dari Imam Suyuti, Ar-Rahmah fi At-Tib wal Hikmah. Rujukannya lihat kitabnya, Ar-Rahmah fi At-Tib wal Hikmah. Ini bukan kitab hadis. Ini adalah rujukan medis. Ini adalah resep medis. Bagaimana biar saya sehat? Bapak jangan makan kalau belum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu. Sampai sekarang berlaku kan, Pak? Bagus nilainya ya? Betul. Jangan penuhi perutmu dengan makanan, habak terus gitu. 5 piring Iya, nanti bukannya sehat malah jadi penyakit. Nah, jadi ini resep medis bukan hadis. Ulangi, ini resep medis bukan hadis. Dan sekarang betul Pak ya. Kita harus bisa menakar tuh, apalagi di usia kita saat ini tuh. Kalau perlu ditimbang tuh karbonya berapa, proteinnya berapa. Bukan hadis tapi ya. Baik. 3, 4. Ini dalam konteks ibadah, dalam konteks puasa adalah ini. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Seru ini Pak. Naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajabatan buhu maghfur. Orang yang berpuasa itu tidurnya adalah ibadah. Diamnya tasbih, beramal bekerjanya dilipat gandakan pahalanya, doanya diijabah, dosanya diampuni. Mantap ya. Alhamdulillah, ini keren nih. Oke, yang satu poin dulu. Orang yang berpuasa tidurnya ibadah. Kamu banyak tidur, ngapain tidur mulu? Kerja sono, lagi ibadah. Ternyata ini maudhu Pak, alias palsu. Salah satu perawi dipastikan pendusta. Siapa rawinya? Ma'ruf bin Hasan, dhaif. Sulaiman bin Amir An-Nakhai, pendusta pemalsu hadis. Namanya Sulaiman bin Amir An-Nakhai. Ini terkenal banget di antara para ahli hadis, pendusta. Kalau bilang dari siapa? Sulaiman An-Nakhai, Sulaiman bin Amir An-Nakhai, udah buang hadisnya karena dia pemalsu. Iya. Kayak kita sekarang buzzer bikin hoax. Dari siapa? Dari si fulan. Dia mah buzzer. Hoax gitu. Isinya cuma hoax. Ini namanya Sulaiman bin Amir An-Nakhai. Ya, dibuang. Kalau begitu nggak boleh tidur saat puasa? Boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Bisa bernilai ibadah nggak? Jangankan lagi puasa Pak. Nggak lagi puasa aja tidur itu bisa ibadah loh. Ya Allah, saya mau tidur biar kuat badan saya, kuat tenaga saya untuk nyari nafkah berikutnya. Kenapa tidak boleh? Ya, silakan. Bernilai ibadah nggak? Bisa bernilai ibadah. Oke. Karena kalau kita nggak tidur, bagaimana kita bisa mencari nafkah, kan begitu ya? Oke, baik. Jadi tapi jangan ini dianggap sebagai hadis itu. Poinnya, jangan dianggap ini hadis karena bukan hadis. Ya, boleh tidur silakan. Bisa bernilai ibadah bisa. Niatkan saat tidur saya pengen istirahat agar tubuh saya kemudian kembali pulih, energi saya kembali pulih, lebih kuat lagi mencari nafkahnya. Begitu. Nomor 4, nomor 5. Nah, waktunya sudah menipis. An Jabir bin Abdullah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaat wal witr. Jumlah tarawih definitif 8 rakaat. Itu di hadis ini, redaksinya ini sumbernya dari Jabir bin Abdullah, ternyata bukan hadis. Derajatnya matruk, semi palsu, ditinggalkan. Apa sebab? Isa bin Jariyah sangat lemah, pendusta. Oke. Redaksinya begini Pak ya. Ada nggak redaksi yang lain? Ada. Redaksi yang lainnya benar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, derajatnya sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Kana Rasulullah SAW la yazid wa la yanqus min 11 rak'atan fi lailatin. Oke, fi Ramadan wala fi ghairiha. Kata Aisyah, Nabi tidak melebihi batas angka 11 rakaat salat malamnya di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu hadis yang diambil oleh saudara kita, mohon maaf saya sebut Muhammadiyah. Itu ya. Ini yang dijadikan sebagai rujukan. Nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Kata Syekh Al-Albani, sholat tarawih lebih dari 11 rakaat seperti sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Bid'ah, mungkaroh, dolalah, sesat neraka gitu. Sampai segitu Pak galaknya Pak. Oke. Bapak tahu itu hadis betul sahih.
11 rakaat, tidak menambah 11 dari rakaat. Tapi kata ahli hadis Profesor Ali Mustafa Yaqub, beliau meneliti hadis Aisyah itu bicara tentang sholat witir, bukan sholat taraweh. Sebab tidak ada sholat taraweh di luar Ramadan. Dari mana clue-nya? Clue-nya adalah fi Ramadan wala fi ghairiha. Baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Yang ada di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan namanya sholat apa? Witir. Sebab kalau sholat tarawih hanya ada di sini saat Ramadan. Oh, ini witirnya toh gitu. Maka kalau yang 11 rakaat itu witirnya. Tarawihnya monggo silakan. Begitu Umar bin Khattab jadi khalifah 20 rakaat plus 3 witir. Imam Malik bin Anas di Madinah bilang, di sono di Mekah enak, orang bisa tawaf. Di antara sholat kita di Madinah tidak bisa tawaf. Gimana caranya? Tambah rakaatnya 36 rakaat. Pak, itu Imam Malik bin Anas ahli hadis, penulis hadis pertama, namanya Al-Muwatta kitabnya. Oke, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Oke. Halo, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Ahmad bin Hanbal, bapak saya tidak pernah kurang sholat malam 100 rakaat setiap malam. 100 rakaat. Kok ahli hadis bisa nambah-nambah? Katanya la yazid wa la yanqus min 11. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau tahu yang dibatasi 11 rakaat itu witirnya. Tahajudnya silakan, tarawihnya silakan, lebih banyak lebih baik. Halo Pak, gitu tuh. Ya, kata Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, bapak saya pernah kurang sholat tahajudnya, sholat malamnya kurang dari 100 rakaat saat digebugin sama penguasa. Kan pernah dicambuk ya Pak ya. Setelah dicambuk kemudian sholat malamnya jadi berkurang. Berapa itu? 50 rakaat. Itu habis digebugin Pak. Habis digebugin 50 rakaat. Kita digebugin hantem-hanteman. Gak sholat malam juga. Kemudian mengklaim gitu. Saya harus ada tumaninah pastinya ya Pak. Baik, ini bagaimana dengan kalau begitu yang benar 23 rakaat Ustaz? Enggak juga. Hati-hati, kalau kita merujuk yang 23 rakaat itu pada hadis yang ini juga sama salahnya. Sumbernya dari Ibnu Abbas, katanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan 20 rakaatan wal witr. Nabi di bulan Ramadan sholat 20 rakaat plus 1 witir. Ini juga hadisnya enggak benar. Kalau ini yang dijadikan sebagai rujukan, ya, derajatnya matruk atau setidaknya mungkar. Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman pendosa atau biasa berdusta. Iya. Emang. Bapak, lalu yang 23 rakaat dari mana? Umar bin Khattab. Ujungnya nanti ni'matul bid'ah hadhi, gitu ya. Ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah dalam arti bukan syar'iyah, Pak. Sesuatu yang baru Nabi tidak pernah terapkan. Saat Umar menjadi khalifah kemudian diterapkanlah. Ini orang pada sholat malam tapi belang bentong gitu, kayak burung dara matok jagung. Tung gitu. Lalu Umar berinisiatif, Mu'adz, sini, ta'al, huna gitu ya. Kamu jadi imam di depan. Semua makmum sama kamu. Jumlahnya 20 rakaat untuk salat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Itu dilembagakan, diformalisasikan oleh Umar bin Khattab belakangan. Oke. Nah, yang itu benar, hadisnya sahih. Riwayatnya sahih. Ya, ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Baik, kalau yang ini tidak benar. 21 tidak benar, bukan hadis. 6, waktunya sudah lewat, mohon izin sedikit lagi. 7, pembatal puasa. Khamsu khisal yuftirna as-shaim wa yunqidna al-wudu. Ada 5 hal katanya yang membatalkan puasa, membatalkan wudu. 1, al-kadzib. Bohong, dusta, itu membatalkan puasa. Enggak. Bapak boleh bohong. Tapi yang batal adalah nilai puasanya. Ngapain puasa tapi bohong gitu. Al-ghibah. Kalau wudu gimana? Kita bohong wudunya batal? Enggak ada urusan. Ghibah, ngomongin orang. Namimah, poro padu. Apa tuh? Berantem. Nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, al-yamin al-kadzib, sumpah dusta. Itu juga
katanya membatalkan puasa maupun wudhu. Ini hadis tidak benar, maudhu, palsu, banyak rawi pendustanya, ada beberapa di sini. Oke. Jadi dan benar, memang tidak batal wudhu kita gara-gara bohong, tidak batal puasa kita gara-gara bohong. Wudhunya, puasanya secara fikih, ya, secara fikih gitu. Pak, bagaimana kalau kentut? Kalau kentut yang batal wudhunya, puasanya enggak. Nah, dia 4 terus sampai maghrib, kan repot urusan. Ya. Oke, ini nomor 7. Berikutnya nomor 8. Surga merindukan 4 orang. Ini sering didakwakan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 orang yang ditungguin surga. Siapa itu? Hafizul lisan. Enak bunyinya, Pak. Hafizul lisan, mut'imul ji'an, shaibina fi syahri Ramadan. Talil Quran, yang membaca Al-Quran. 1. Yang kedua, hafizul lisan, yang menjaga lidah. Yang ketiga, mut'imul ji'an, yang memberi makan orang kelaparan, termasuk memberi makan orang yang berpuasa. As-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dirindukan oleh surga gitu. Redaksi ini bukan hadis, tapi bukan berarti kita tidak boleh amalkan. Tadi sudah ilmunya sudah kita dapat ya. Ini hadis bukan hadis, tidak ada sanadnya, tapi nilainya benar. Masa kita nggak boleh membaca Al-Quran gara-gara ada hadis maudhu'nya gitu ya? Baca Al-Quran ada banyak hadis yang lain, ya kan? Al-Qur'annya sendiri mengajar faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hadisnya banyak sekali gitu. Hafizul lisan ada hadis yang lain. Jangan sandarkan pada hadis yang ini. Baik, 8, 9. Habis waktunya. Ramadan setahun penuh. Ada apa? Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sana kullah. Kalau orang tahu kehebatan Ramadan, orang pasti akan mau semua bulan dijadikan sebagai bulan Ramadan. Ini bukan hadis palsu nih, atau semi palsu sekurang-kurangnya. Ada namanya Jarir bin Ayyub al-Bajali, pendusta dan pendosa dan pendusta gitu. Ini bukan hadis ini. Itu cuma pemanis lidah saja gitu ya. Baik, tapi nilai Ramadannya dibawa sepanjang bulan di luar Ramadan, iya. Bapak dididik di bulan suci Ramadan, kawah candra di mukanya Ramadan, kita sudah biasa ibadah kan, menjaga wudhu, menjaga lidah, bagus banget. Begitu keluar Ramadan, bawa nilai-nilai itu terus berkelanjutan gitu. Nilainya benar, tapi hadisnya, redaksinya bukan. Yang ke-10 terakhir adalah Ramadan tergantung zakat fitri. Ini sebentar lagi. Nanti di ujung Ramadan panitia zakat. Oh, yang rame tuh. Bagaimana caranya panitia zakat mengumpulkan zakat cepat gitu ya? Orang udah pada enak-enakan mudik, kita panitia zakat masih pusing, Pak. Masih menerima zakat. Itu pengalaman pribadi. Oh, banyak-banyak di sini ya. Bah ya, orang udah pada mudik, udah sampai pulang kampung, hehehe sama keluarga di sana gitu. Kitanya masih sibuk. Menerima. Belum lagi menyalurkannya, repot itu ya. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardh wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr. Katanya bulan suci Ramadan itu amalnya digantung antara langit dan bumi, mudabdabun bainas sama wal ardh gitu, kecuali setelah zakat fitrahnya ditunaikan. Itu mah caranya panitia ngomporin jamaah biar cepet-cepet bayar. itu bukan bukan hadis. Jelas sanadnya ya. Ya, Bapak boleh ngomporin orang biar cepat-cepat bayar, tapi nggak usah pakai hadis palsu. Alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita petik hari ini. Waktunya sudah terlewat 10 menit. Ikhlas ya Pak ya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya, barangkali kita bisa lanjutkan nanti sambil sarapan pagi ya. Mumpung masih bisa sarapan pagi, besok udah nggak boleh. Ya. Ya Pak ya. Mohon maaf, barangkali nggak apa-apa ya, nggak diskusinya di luar ya, kalau masih perutnya, ya. Sebaiknya kasih selebaran, jadi nggak nangkep semua 2 semester misalnya. Selebaran itu isinya bisa dipelajari di rumah. Siap. Nanti soft copy-nya saya share. Yes. Satu ada di YouTube. Yang kedua ini kok soft copy-nya dalam bentuk PDF, nanti saya share ke beliau, nanti bisa di-share ke seluruh jamaah. Jadi Bapak semua, tadi tuh ini ada bekalnya Pak. Sudah saya siapkan. Ya. Oke. Be patient please. Nanti saya share ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Pak ya, khususnya berkenaan dengan ilmu hadis maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan Ramadannya, menjadi aware kita ya. Sekurang-kurangnya tahu ini bukan hadis, yang ini nggak benar hadisnya begitu ya. Tapi tadi pesannya adalah kalau nilainya baik silakan amalkan tanpa harus menyebut ini loh landasannya, karena bukan
hadis. Ya, kita sudah tahu semua. Insya Allah kemudian ya semakin kita paham agama, semakin kita tidak gampang terkena hoax. Dalam beragama juga banyak hoaxnya, termasuk apalagi politik, apalagi soal negara gitu ya, banyak hoaxnya. Ternyata beragama juga banyak hoax ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan sudah bisa memahami begitu, memetakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kemudian kita tidak terjebak untuk men-share. Jangan kemudian gampang-gampang share ya Pak ya. Kata Nabi, kafa bil mar'i ayyakuna kadziban. Ini paling akhir nih. Cukuplah orang disebut sebagai pendusta idza hadasa ma sami'a, kalau dia selalu menyampaikan apa yang didengarnya. Halo, kalau kita share apa saja padahal kitanya belum baca, bagus judulnya langsung share aja, baca aja belum, itu bahaya Pak. Udah Nabi 15 abad yang lalu. Tuh, hati-hati ya, teliti bener nggak nih gitu. Kalaupun benar, ada langkah kedua Pak, ada langkah yang kedua. Nabi mengajarkan kepada 15 abad yang lalu loh, sebelum zaman WA. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita, kalaupun benar isinya, kamu harus ngukur ini pantas nggak di-share. Ya Pak. Jamaah berantem hanya gara-gara ini. Hati-hati. Nabi sudah wanti-wanti, hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan di sana sini, mohon bikin pintu maaf yang selapang-lapangnya. Kita sempurnakan dengan doa menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah semakin dekatkan kita kepada agama. Insyaallah istiqomah di dalamnya, berjuang dalam agama sampai maut memisahkan kita, husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad. سلم رضي الله تعالى عن كتب العالمين وحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك في مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala khilaf dosa kami ya Allah. Alangkah banyak di antara kami ya Allah bergelimang dosa sepanjang hidup kami ya Allah. Ampuni segala khilaf dosa kami ya Allah. Juga orang tua kami ya Allah, bersimbah darah ibu kami melahirkan kami ya Allah, bersimbah peluh ayah kami membesarkan kami ya Allah. Ampuni segala khilaf mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ridhoi langkah kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah untuk selamatkan dekat dengan agamamu yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, kitab suci-Mu ya Allah, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya arhamar rahim, menjadikan wasilah menjadi semakin dekat kepada agama kami ya Allah, sekaligus semakin dekat kepada sama kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, nugerahkan kepada kami ya Allah kesehatan jasmani rohani ya Allah, sehingga kami dapat beribadah menikmati bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma ya Allah, nugerahkan kepada kami yang semua ya Allah yang hadir di majlis ini pagi hari ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah ya Allah, guyub rukun ya Allah, damai harmonis rumah tangganya ya Allah. Lahirkan dari kami semua ya Allah cucu yang soleh solehah, yang taat patuh kepadamu, bakti kepada kami orang tuanya, berguna bagi masyarakat lingkungan bangsa negaranya, menjadi pejuang agamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ikat erat ya Allah, ikatkan persaudaraan kami ya Allah lebih erat lebih dekat ya Allah. Allahumma ya Allah, ikatkan persaudaraan di antara kami ya Allah lebih erat lebih kuat lebih dekat ya Allah, sehingga kami dapat berkontribusi terbaik untuk majelis kami, masjid kami, masyarakat kami, lingkungan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin, jangan berai-beraikan kami ya Allah, jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Ikat erat persaudaraan di antara kami ya Allah semakin kuat semakin hebat ya Allah, sehingga kami dapat membangun masjid kami ya Allah di masa depan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa barik wa sallam.